Welcome Shiners pada pertemuan Talk Show Shine di bulan April minggu kedua ini. Bagaimana kabar Shiners semuanya di rumah? Sudah pada vaksin? Sudah nyampe belum vaksinnya? Saya dengar ada yang datang dari Kalimantan, dari Sumatera, ya semuanya juga dari berbagai kota dan juga pulau di Indonesia. Semoga vaksin akan segera sampai di kota dan wilayahnya masing-masing di sana ya. Oke, rata-rata mungkin masih pada di rumah juga atau udah pada keluar. Tapi yang pasti protokol kesehatan harus tetap ketat ya. Oke, Shiners, boleh dong tulis di kolom chat YouTube-nya Shiner semuanya. Bilang Tuhan Yesus luar biasa. Atau enggak, saya dari Sorong, saya dari Kalimantan, saya dari Medan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mencukupkan. Supaya semuanya yang join YouTube hari ini bisa terberkati dengan semangat dari para Shiner semuanya. Ya, oke, perkenalkan lagi saya Rita David Lau, salah satu pengurus Shine di Bandung ini. Dan malam ini Rita nggak sendirian, tapi ditemani oleh satu perempuan cantik dan glowing juga ya. Pastinya Shiners juga udah pada kenal. Dan yang belum kenal juga akan saya perkenalkan lagi, yaitu Lois Kesia, ya, salah satu pengurus Shine di Bandung juga, dan waktu di tahun lalu pernah memberikan kesaksian juga, ya. Oke, malam Kesia. Malam Rita, selamat malam Shana Hai, semuanya. Ya, banget nih. betul banget. Malam ini kami berdua akan jadi moderator untuk Shiner selama 90 menit ke depan. Belum mulai, mari kita masuk di dalam praise dan worship. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom Shine, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, kalau kami memiliki Allah yang begitu besar, begitu ajaib. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri. Kami menaikkan pujian ini, pengagungan ini hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Berikan mataku seperti matamu, pancarkan kasih
berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan kasih dalam hidupnya kami. Bersyukur untuk setiap tuntunan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam keseharian kami. Kami benar-benar berterima kasih buat anugerah, buat berkat yang udah Tuhan kasih. Hari ini Tuhan, saat ini kalau Tuhan kasih kami kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di acara Shine, mari Bapak biar Engkau yang pimpin acara ini dari awal sampai akhir, biar Engkau yang persiapkan hati dan pikiran kami, biar kami siap untuk menerima firman Tuhan hari ini, biarin ada hati yang haus dan didoakan Engkau, ada hati yang menanti-nantikan Engkau, dan ada hati yang diubahkan lewat Shine hari ini. Kami serahin dari awal sampai akhir acara Shine ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you Kesya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dan sambut dulu yuk Shiners di seluruh Indonesia. Shiners hadir dari kota mana aja, Kesya? Wah, hari ini banyak banget cerita. Ada hadirnya tuh kayak dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Sorong, ada yang dari Kupang, Medan, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bekasi Barat, Bali, Sumedang, Kalimantan, Sangau Ledo, Manado, Bandar Lampung, Malang, Kuningan, dan pastinya dari mana? Dari Bandung. Halo semuanya, halo Shiners yang ada di seluruh Indonesia. Puji Tuhan banget kalau hari ini Shiners bisa kembali berkumpul bersama. Walaupun masih secara virtual, tapi saya yakin banget kalau malam ini pasti kita akan mendapatkan berkat dari sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Inti Pardede. Oke, tapi sebelum mendengarkan firman dari Bu Indri Pardede, kita kedatangan tamu spesial yang akan memberikan kesaksian singkat nih, Kes, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa, ya? Hati-hati dengan hati. Hati, ya, hati-hati dengan hati. Ya. Nah, beliau dengan suaminya terkasih itu adalah Ketua Kesan di daerah Rahayu Bandung dan juga tim doa dari GKPB Satelit Kopo. Beliau boleh kita panggil dengan sebutan Ibu Wanhua, yang dimana pertengahan Februari 2021 lalu baru saja mengalami tantangan karena secara tiba-tiba mengalami serangan stroke. Jalan satu-satunya pada saat itu adalah hanya operasi. Tapi ternyata satu dan lain hal sangat di luar dugaan, kita tidak bisa prediksi, ternyata tidak bisa dioperasi. Ya, nah maka dari itu satu-satunya harapan lain adalah dengan berdoa kepada Tuhan sampai dengan mujizat itu terjadi. Kita akan dengarkan kesaksian dari Bu Wanhua, bagaimana beliau mengelola hatinya di masa-masa itu. Bagaimana mujizat itu akan terjadi. Silakan Bu Wanhua, bisa dibuka suara dan juga video pada Zoom-nya. Dan saya persilahkan juga Kesya untuk membantu Bu Wanhua memberikan kesaksiannya. Oke, thank you Rita. Selamat malam Bu Wanhua dan Pak Teddy. Seperti yang sempat tadi ceritain secara singkat, boleh nggak nih Ibu dan Bapak ceritain sedikit tentang kejadian saat itu? Apa yang dirasain, dan apa yang dipikirin, dan apa yang dilakuin? Silahkan. Selamat malam semuanya. Itu pada hari itu tanggal 18 saya itu stroke dan saya takut sekali, dan waktu jatuh sakit itu benar-benar saya nggak tahu harus bagaimana. Nah setelah itu makanya setelah untuk kejadiannya itu yang hanya tahu itu berarti suami saya yang tahu. Boleh mungkin Bapak ceritain sedikit. Nah, kejadiannya, selamat malam semuanya. Kejadiannya itu tanggal 18 pagi jam 3.30. Kebetulan saya baru pulang dari Jakarta. Pas saya masuk rumah, anak saya bilang, "Pak, lihat dong mama," katanya. "Mama kayak aneh," katanya gitu kan. Nah, terus saya ke kamar, ternyata dia lagi duduk melotot gitu kan ya, melotot. Wah,
Biasanya dia bawel banget, bawel. Jadi intinya mah, ayo mandi dulu, kebanyakan segala macam ya. Tetapi waktu dia diem aja gitu, saya tanya juga diem. Ya. Akhirnya ya memang ternyata stroke ya, tangan kanan, kaki kanan semuanya stroke. Kemudian tidak bisa bicara. Nah, dari situ kita bawa ke rumah sakit ke Bermeos, terus kemudian dilakukan pertolongan secepat mungkin. Tetapi akhirnya kita sudah terus apa saja yang mesti dilakukan kita lakukan. Dokter ngomong ini kita timbang-timbang kita lakukan juga, gitu kan ya. Sampai akhirnya mentoknya itu di operasi ya di DSA. Ternyata sewaktu mau dilakukan DSA sudah naik ke atas kateternya, dokter tidak bisa melakukan apa-apa karena sewaktu mau drilling kelihatannya begitu ya, itu tuh ada pengecekan katanya mesti pakai kontras ya. Ternyata kontras itu dia melebar keluar dari pembuluh darah. Jadi dokter bilang saya tidak berani. Kalau saya lakukan pengangkatan itu plaknya itu kemudian saya dorong, kemudian nanti bakal sobek katanya pembuluh darah dan pendarahan akan menyebabkan bertambah parah. Jadi sebenarnya Wanhua ini 70% otak kirinya itu di otak kirinya tersumbat 70%. Jadi cuma 30. Tapi ada otak kanannya yang masih bagus dan tengah masih bagus ya. Nah, di dalam perjalanannya kita bertanya sama dokter gimana nih? Ya dokter mesti gimana lagi? Dokter bilang nggak bisa apa-apa. Saya udah angkat tangan dan ini langkah yang terakhir, dia bilang. Dan dokter bilang kita mesti pakai obat-obatan konvensional, nggak ada lagi, gitu ya. Situ kita juga putus asa, terus kita tanya yang lain segala macam, dokter bilang nggak bisa. Udah 6 jam itu kalau stroke 6 jam itu umurnya cuma 6 jam, syaraf itu di otak itu ya, itu cuma 6 jam. 6 jam dia mati, gitu dia bilang. Ya, dan itu selamanya mati. Gitu. Jadi terus kemudian dokter bilang yang kedua, berdoa hanya mujizat yang bisa menjadikan ibu bisa menjadi sembuh kembali. Dokter bilang begitu. Jadi kita itu saya memang dikesan, terus kemudian di tim doa. Memang sebelum kita melakukan operasi, saya juga bicara sama ketua tim koordinator doa kita, Pak Ronald, kemudian juga ketua kesan kita juga, Pak Eko. Terus kita bilang, tolong doain. Saya bilang, tolong doain Pak. Saya bilang, posisinya begini. Tetapi saya bilang, jangan bilang dulu siapa-siapa. Jangan bilang dulu siapa-siapa, saya bilang. Nah, tetapi setelah 2 jam keluar, dokter kan bilang begitu, intinya tidak bisa dioperasi, baru saya bilang lagi, telepon lagi sama Pak Ronald dan Pak Eko. Terus terakhir saya terus terang, saya bicara dengan dengan Ibu Mela. Kebetulan Ibu Mela itu paginya telepon Wanhua, karena handphone dipegang anak saya, jadi saya bilang jangan dijawab, nanti aja, saya bilang gitu. Terus kemudian sore memang setelah operasi tidak bisa, saya juga minta, saya kasih kabar ke Ibu Mela. Ya. Nah, di situ kita berharap penuh kepada Tuhan, terus kemudian kita juga berserah penuh kepada Tuhan. Kita dikuatkan semua oleh tim doa kita, oleh kesan kita, semua pada telepon, Cimar pada telepon, semua. Jadi kita kuat dengan iman kita ya, menguatkan iman kita untuk tetap bersama Tuhan, berdoa. Dan saya ingat sekali Dokter Budi bilang, hanya mujizat katanya, ya yang diperlukan, karena kita sudah angkat tangan. Begitu, Bu. Kalau Ibu Wanhua sendiri, bagaimana sikap hati gitu? Kan itu pasti begitu
dikasih tahu ini segala macem, pasti kan kayak takut, terus kayak worry, banyak aduh kepikiran duit gimana, ini gimana. Nah, gimana sih sikap hati Ibu pada saat itu gitu? Sikap hati saya pada waktu itu ya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, bicara nggak bisa, kaki nggak bisa jalan ya, tangan nggak bisa digerakin, nggak bisa dilakukan apa-apa. Saya hanya bisa beriman pada Tuhan aja. Semuanya itu hanya Tuhan yang menguatkan diri saya sendiri gitu. Yes. Apa penyertaan Tuhan gitu yang Ibu rasain saat-saat itu gitu, sampai ini kan kayak jedanya kayak baru sebulan gitu ya, kayak 18 Februari ini pun kita masih 2 bulanan ya. Ya, 2 bulan. Jedanya kayak 2 bulan, tapi saya lihat Ibu udah benar-benar pulih kembali, sehat kembali. Gimana sih penyertaan Tuhan yang Ibu rasakan saat itu? Itu pengharapan saya hanya kepada Tuhan yang bisa menolong saya. Karena dengan iman yang diperkuat oleh doa-doa yang diperkuatkan kepada Tuhan dan para penatua, para gembala, teman-teman kesan, dan teman-teman doa yang setiap hari berdoa untuk saya. Saya rasakan kekuatannya itu bangkit penuh untuk saya di situ. Nah, oleh sebab itu saya sampai hari ini bisa sampai sekarang seperti ini, itu ada mujizat dari Tuhan dan juga doa-doa dari teman-teman semua gitu. Wah, luar biasa banget ya Ibu kesaksiannya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, berarti kayak ada hati yang benar-benar berserah sama Tuhan, hati yang terus ngarep-ngarepin Tuhan, ditambah ada komunitas yang terus support Ibu, terus berdoa untuk Ibu, dan akhirnya itu yang bikin semangat kita kembali dan bikin Ibu bisa pulih dalam waktu yang super cepat, walaupun kayak dokter udah kasih chance yang sangat sedikit untuk kesembuhan, tapi ternyata mujizat itu masih ada waktu kita benar-benar serahin pengharapan kita dan punya hati yang terus percaya sama Tuhan. Terima kasih banget Ibu dan Bapak untuk ceritanya, benar-benar ngeberkati kita semua, dan saya percaya Shiners di seluruh Indonesia pun terberkati dari cerita Bapak dan Ibu barusan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wanhua dan juga Pak Teddy yang sudah memberikan kesaksian sehingga ini bisa menguatkan kami para Shiners semuanya. Oke, Shiners, selain tamu spesial Bu Wanhua yang tadi hadir, kami undang juga Ibu Indri Pardede untuk membawakan firman Tuhan dengan tema yang unik. Saudara masih ingat semua ya? Shiners masih ingat ya? Hati-hati dengan hati. Ya, dan setelah firman Tuhan akan ada sesi pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Indri. Jadi Shiners boleh kirim WA atau SMS ke nomor hotline Shine, yaitu 0812 8199 0905 seperti yang ada di slide Shiner semuanya, 0812 8199 0905. Langsung ketika tengah-tengah khotbah, apabila ada pertanyaan, sudah boleh langsung WA ya untuk mempersingkat waktu. Jadi setelah khotbah berakhir, masuk ke Q&A akan langsung dibacakan. Bu Indri Pardede, beliau adalah gembala ya dari Sungai Sukacita Women Ministry di Bandung, dan juga Medan, dan juga Surabaya. Sudah banyak sekali wanita-wanita yang diberkati dan juga diubahkan lewat pelayanan Bu Indri ini. Ya, mungkin Shiners juga semuanya sudah pada tahu dan sangat tidak sabar sekali nih untuk ngedengerin sharing dari Ibu Indri Pardede. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah Ibu Indri Pardede. Selamat malam Bu Indri. Cantik. Tunggu dulu. Yes. Indri, udah lama banget nggak ketemu. Sama banget Rita, cantik. Long time no see ya. Udah berapa lama? Udah 1 juta tahun kita nggak ketemu ya. Oke, 1 juta tahun.
Oke. Semuanya sehat ya sayang, semuanya sehat ya. Puji Tuhan Ibu, penyertaan Tuhan luar biasa banget. Amin. Iya. Amin. Oke deh kalau gitu Bu Indri. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Indri ya. Terima Oke. kasih Bu. Oke sayang, thank you. Oke, shalom semuanya. Saya mau lihat dulu wajah-wajah ya di sini siapa ini. Aduh banyak banget ini, ada berapa jiwa? Ada 1.000.000 jiwa wanita di tempat ini. Ada siapa aja Ibu Wanhua tadi yang luar biasa, dia punya kesaksian ya. Dan juga ini ada Jessica. Halo sayangku si cantik. Kalau ini kayaknya aku tahu semua nih ya. Ada Louis, ada Rita tadi, ada juga Ibu Sis Merlin, ada juga siapa lagi? Ada Maria. Intinya pokoknya kalau kita masih sehat hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk ya semuanya ya. Shiner yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kayak masih boleh sehat, semua karena anugerah Tuhan. Biar hanya nama Tuhan saja diagungkan, dimuliakan dan Engkau segala-galanya. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11 ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11 demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ibu-ibu, sister-sister, Shiner yang aduh aku kalau ngomong Shiner agak susah siap begitu ya. Oke ya, Shiner yang luar biasa yang dikatakan di sini hidup ini adalah peperangan. Kita sekarang lagi menghadapi peperangan. Kalau engkau dan saya berkata ini COVID peperangan Bu Indri, ini masih baru mungkin sekian persen dari peperangan yang akan kita hadapin, akan semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi khususnya di akhir zaman ini, dan iblis akan pakai tipu muslihatnya. Nah untuk itu kita akan belajar pada hari ini untuk menghadapi peperangan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam bisnis kita, dalam pelayanan. Intinya dalam semua aspek kehidupan kita harus melihat bahwa ini memang betul peperangan dan kita harus menang karena memang Tuhan sudah berikan kepada kita status lebih daripada pemenang ya. Nah, coba kita akan belajar pada hari ini tentang 2 orang wanita. Nah, dalam kehadapan peperangan ini sudah pasti kita nggak bisa avoid, kita nggak bisa berkata aku nggak mau, kita nggak bisa mencegah, kita nggak bisa juga melarikan diri. Kita harus menghadapi peperangan. Tapi pertanyaannya bagaimana cara kita menghadapi peperangan? Nanti kita akan belajar dari 2 wanita. 2 jenis wanita ini melambangkan 2 wanita shiner, 2 wanita hamba Tuhan, 2 wanita pengusaha, 2 wanita mungkin orang karir, 2 wanita mungkin jemaat. Intinya ada 2 golongan wanita yang menentukan apakah kita bisa memenangkan peperangan yang akan kita hadapi pada akhir zaman ini. Nah, yang pertama coba kita lihat di sini, Kejadian 29 ayat 16 dan 17. Kita tahu kisah ini tentang seorang Laban yang mempunyai 2 orang anak ya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17 ya. Dikatakan begini, Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat berikutnya dikatakan, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang muda. Ini tidak main-main ya. Dikatakan di sini ada 2 wanita ya. Nah 2 wanita ini yang satu dikatakan cantiknya luar biasa. Udah cantik, elok, dan yang paling keren bukan hanya sekedar cantik fisik. Tapi dikatakan ada seorang pria yang mencintai dia. Dan bukan pria biasa-biasa, bukan pria ecek-ecek. Tapi pria ini adalah rich-richnya Israel. Kenapa Ibu Indri bisa begitu? Karena engkongnya Abraham sangat kaya. Papanya juga Ishak sangat amat kaya. Berarti ini orang yang sangat tajirnya luar biasa. Sangat kaya luar biasa. Dan dia sangat cinta kepada seorang yang bernama Rahel. Pasti kita bilang begini, aduh si Rahel ini luar biasa. Ini untung banget ya. Waktu lahir mimpi apa kali dia ini ya. Kok bisa udah cantik, ada yang cinta. Dan yang cinta bukan orang main-main. Orang yang cinta ini adalah rich-richnya Israel ya. Kalau kita lihat rich-richnya Surabaya sudah hebat. Ini rich-richnya Israel. Artinya wow luar biasa betul. Dan dia mati-matian. Bahkan sampai kita tahu ceritanya dia sampai bekerja 14 tahun untuk mendapatkan seorang Rahel. Kita pasti bilang Rahel
Rahel ini beruntung. Dan saya percaya kalau saya tanya di sini ibu-ibu, sister-sister, pengen nggak jadi Rahel? Pasti kita semua langsung angkat tangan. Mau Bu Indri, betul. Karena siapa yang nggak mau seperti Rahel, betul. Makanya banyak orang Kristen menamakan anaknya Rahel, betul. Rachel, betul. Karena memang dia pikir Rachel ini adalah pribadi yang sangat beruntung. Sementara yang satu lagi, kita tahu namanya Lea. Lea ini dikatakan matanya tidak bersinar. Bahkan ada pernah seorang hamba Tuhan mengatakan mungkin ada yang salah dengan matanya Lea ini. Tidak bersinar. Mungkin ada cacatnya, mungkin ada kekurangannya. Dan yang pasti bukan hanya sekedar penampilannya tidak menarik. Dikatakan juga dia ini tidak pernah dicintai oleh suaminya yang bernama Yakub. Dia ini dinikahkan oleh ayahnya. Kenapa sampai didorong oleh ayahnya? Karena mungkin gak ada yang melamar dia. Gak ada yang suka sama dia. Gak ada yang tertarik dengan dia. Jadi artinya Lea ini hidupnya sangat-sangat miris. Sangat-sangat tidak happy ya. Nah ini adalah fakta dalam kehidupannya. Nah kalau kita membaca kisah sepintas, kesannya kita berkata pasti Rahel orang yang beruntung, Lea orang yang sangat miris. Dan pasti kita berkata, saya kalau bisa nggak jadi Lea, Bu Indri, ngapain juga jadi Lea, nggak pernah dicintai. Karena memang betul sister-sister, pribadi yang bahagia adalah pribadi yang dicintai. Tapi pribadi yang nggak dicintai adalah pribadi yang sangat tidak bahagia. Coba saya lihat wajah-wajah di sini ya, lihat wajah Louis dulu ya. Karena wajah yang dicintai itu wajahnya beda loh. Ya Rita, kalau engkau dicintai oleh suamimu beda. Tapi kalau kita nggak dicintai itu wajah kita seperti haus di padang tandus, betul. Jadi artinya orang yang dicintai itu orangnya harusnya sangat-sangat happy. Tapi sementara Lea tidak pernah dicintai. Nah pertanyaan sekarang kita akan lihat ya. Kalau kita lihat tadi pasti kita katakan mereka ini tidak bahagia. Nah tapi kalau kita baca, makanya kalau kita baca satu cerita, kalau kita ikut Tuhan, jangan cuma sampai awalnya saja, tapi sampai endingnya. Nah kalau kita lihat endingnya, total berbeda dengan awalnya. Kenapa saya berkata begitu? Karena dari 2 anak Lea, ya anak Lea itu ada 6 sister, ada 6 anaknya laki-laki. Dan dari 2 anaknya itu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Coba kita lihat ya di sini Ibrani 7 ayat 14 ya. Kita lihat di sini ya, tidak main-main dari perempuan yang miris, yang perempuan yang tidak diperhitungkan, yang dianggap tidak ada papanya. Lihat yang lahir daripada keturunannya ya. Ibrani 7 ayat 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Wow, brother, sister-sister yang luar biasa. Dikatakan Yehuda. Siapa Yehuda? Dikatakan Lea itu punya anak 6. Dan salah satu anak yang nomor 4 adalah Yehuda. Jadi bayangkan sekarang dari perempuan yang tidak diperhitungkan. Perempuan yang gak punya pengharapan, yang penampilan sangat tidak menarik dan tidak pernah dicintai oleh suaminya sampai bertahun-tahun. Lahir keturunan Yesus di sana. Dikatakan dari Yehuda ya. Makanya dikatakan kalau kita buka Kejadian 49 ayat 9 sampai dengan 10. Coba kita lihat. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus kita disebut singa dari Yehuda. Bayangkan dari keturunan yang tidak diperhitungkan, dari perempuan yang dianggap sial, yang gak pernah dicintai, yang penampilannya sangat tidak menarik, lahir anak Allah yang maha tinggi. Ini tidak main-main ya. Jadi makanya saya pesankan pada kita sering kali kalau dalam hidup ini yang kita lihat adalah penampilan seorang. Wah itu orang hebat ya, dia kaya banget, dia cantik banget, dia keren banget. Pasti dia beruntung. Sister, pada hari ini Tuhan mau sampaikan pada kita, waktu engkau hanya melihat penampilan luar seorang, kita bisa satu saat kecewa. Kalau engkau hanya fokus kepada penampilan dirimu saja, engkau satu saat akan kecewa. Karena ternyata dari orang yang tidak diperhitungkan Lea, lahir Yesus anak Allah yang maha tinggi dari keturunan Yehuda. Siapa Yehuda? Anak keempat daripada Lea, bukan anak daripada Rahel. Ini fakta. Bahkan kalau kita lihat bukan hanya Yesus, tapi kita tahu tentang Lewi ya. Lewi itu adalah suku Lewi, adalah imam-imam. Dan siapa Lewi? Anak ketiga daripada Lea juga. Nah di sini kita bisa melihat ternyata luar biasa cara Tuhan memilih seorang berbeda dengan dunia memilih. Kalau dunia memilih mesti pintar, mesti kaya, mesti cantik, mesti perfect, betul. Tapi Tuhan memilih caranya berbeda. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, yang Tuhan pilih orang yang bodoh, yang gak diperhitungkan. Itu yang Tuhan pilih. Maka di tempat ini, waktu engkau merasa engkau tidak ada papanya dibanding dengan orang lain, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa aku nggak mungkin lah, sudah tidak mungkin masuk hitungan karena orang-orang lebih hebat daripada saya. Kita belajar hari ini dari seorang Lea nanti ya. Nah kita akan lihat sekarang
Ya, kita akan lihat sekarang kenapa endingnya begitu tragis. Padahal kalau kita lihat tadi, siapa yang nggak suka menjadi Rahel? Udah cantik, udah dicintai, yang mencintai dia orang yang sangat kaya raya, harusnya happy ending. Harusnya ini orang luar biasa, harusnya masa depannya penuh harapan, betul? Itu menurut pola pikir kita. Nah, kita tahu ya, nah kita lihat sekarang apa kesalahan daripada Rahel. Hari ini kita akan belajar, makanya Alkitab, gospel itu bukan bicara tentang orang-orang yang hebat, tapi gospel berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Dunia nggak memperhitungkan kita, tapi Tuhan punya kasih kepada kita tetap luar biasa. Nah, kita akan belajar tentang apa salah daripada Rahel. Apa yang membuat Rahel makanya tidak bisa mengalami seperti Lea. Kenapa bukan dari anaknya Rahel lahir Yesus? Kenapa mesti daripada anaknya Lea, perempuan yang nggak dicintai ini? Kita akan belajar 3 hal yang dimiliki oleh Rahel yang membuat dia kehilangan segala-galanya. Yang pertama adalah dia tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang ada padanya. Sister, kalau engkau dan saya mau menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan, kunci nomor satu adalah bersyukur untuk apapun yang kau miliki. Jangan bersyukur, jangan kita tidak bersyukur karena kita pikir aku nggak punya ini dan itu, Bu Indri. Bukan itu. Ya harusnya engkau bersyukur. Kalau saja seorang Rahel bisa bersyukur, aduh Tuhan terima kasih, aku punya wajah yang cantik, aduh Tuhan terima kasih punya suami yang sayang. Kalau dia fokus kepada apa yang dia punya, hidupnya nggak akan seperti itu. Tapi dia tidak bisa bersyukur, dia hanya bersungut-sungut, dia hanya mengeluh. Nanti kita akan lihat mana buktinya. Yang kedua dikatakan dia tidak pernah mau kalah bersaing. Sister, tidak ada satupun di dunia ini yang selalu yang di atas. Di atas langit ada lagi langit. Nah, waktu engkau selalu mau mengalahkan orang lain, nggak siap untuk bersaing, merasa kalau orang lebih hebat daripada kita, kita komplain, kita marah, kita benci, kita iri. Nah, itu tidak akan membuat engkau bisa menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Rahel ini, dia tidak bisa bersyukur. Yang kedua, dia tidak mau kalah saing dengan Lea kakaknya. Karena Lea punya anak 6, dia juga tidak mau kalah. Dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki, tapi dia hanya mencari apa yang dia tidak punya. Ini membuat dia merasa selalu iri, dan iri itu adalah salah satu penyakit hati. Jangan anggap enteng. Yang ketiga, hidupnya bukan dari apa kata Tuhan, tapi dari apa kata orang. Karena dia tidak siap untuk orang bilang apa. Percuma juga kamu cantik, buktinya kau tidak punya anak. Lihat itu si Lea punya anak. Nah, dia tidak siap untuk menerima masukan daripada orang. Dia tidak siap untuk dinilai orang lebih rendah dibanding kakaknya. Sisterku yang kekasih, waktu engkau punya karakter seperti ini, yang pertama tidak bisa mengucap syukur, yang kedua juga dalam keadaan iri, melihat orang lain lebih daripada kita, yang ketiga kita hidup dari penilaian orang, ini berbicara tentang orang yang tidak merasa aman, feel insecure. Hati-hati waktu engkau dan saya punya perasaan seperti ini, kita merasa nggak aman kalau orang lebih hebat dari kita nggak aman kalau orang dipakai lebih daripada kita nggak aman kalau orang lebih menarik daripada kita. Yang kedua dikatakan kita hanya mengeluh karena apa? Kita tidak pernah melihat apa yang Tuhan berikan pada kita. Saat pandemi ini adalah bukti. Kita akan dicek apakah kita pribadi yang betul-betul seperti maunya Tuhan atau tidak. Waktu engkau hanya mengeluh tentang pandemi, tentang ekonomi, tentang rumah tangga, tentang ini, please lah. Makanya lihat, buka TV itu, lihat bagaimana kejadian sekarang di NTT, bagaimana sekarang kejadian di Malang. Orang-orang mengalami goncangan banyak yang lebih susah daripada kita. Engkau dan saya masih bisa di rumah, masih bisa di Bandung, masih bisa melihat kebaikan, masih bisa menikmatin udara yang segar. Kenapa kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita milikin? Nah, kita akan lihat mana buktinya bahwa memang seorang Rahel tidak bisa bersyukur hidupnya. Kita buka Kejadian 30 ayat 1 ya. Jadi jangan anggap enteng. Waktu kita tidak bisa mengucap syukur, ini ada masalah dengan hati kita. Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu ia berkata pada Yakub, "Berikan padaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Tidak main-main. Harusnya keluarga mereka ini keluarga yang sangat aman, sangat harmonis, betul, karena lahir dari cinta. Betul, apalagi Yakub itu cintanya bukan cinta ecek-ecek, cinta yang pol abis pol ya. Bayangkan 14 tahun dia bekerja tanpa digaji oleh Laban, di panas matahari, di bawah panas matahari terik hanya demi untuk mendapatkan Rahel. Tapi lihat seorang Rahel, dia tidak fokus kepada apa yang dimilikinya, dia hanya fokus kepada apa yang tidak dimilikinya. Karena dia dalam keadaan mandul, dia mulai marah, mulai terjadi keributan dalam keluarga. Itulah tidak ada damai sejahtera sukacita lagi, bahkan sampai seorang Yakub berkata apa? Memangnya aku Tuhan? Nah, waktu kita mulai seperti ini, terus terang, seringkali kadang-kadang dalam rumah tangga, itu wanita kadang-kadang troublemaker ya. Kita kadang-kadang yang tidak berhikmat dalam berbicara. Suasana pandemi ini please deh ya, agak cooling down ya. Yang biasanya cerewetnya 100 sekarang berkurang agak 99. Dari 99, 98. Ini enggak, makin pandemi makin heboh. Udah enggak keluar rumah, makin cerewet, makanya enggak heran suami bisa sama nenek lampir. Jadi hati-hati ya, waktu engkau hanya cuma bisa menuntut dan menuntut. Ini dikatakan karakter
daripada Rahel. Dia tidak bisa menerima karena Lea punya anak. Makanya dia bilang, kalau aku tidak punya anak, aku mau mati. Nah, ini bicara tentang orang yang tidak bisa bersyukur. Dia tidak merasa aman. Hati-hati dengan feel insecure. Karena ini adalah celah si iblis masuk dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan tadi, kita pernah ingat tentang seorang Kain. Tahu cerita tentang Kain dan Habel, betul kan? Ini adalah manusia pertama yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Coba kita buka Kejadian 4 ayat 5 dan 6 ya. Jangan anggap enteng dengan masalah iri hati. Karena iri hati itu adalah kunci kehancuran hidup kita. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Ya, ingat sister, ternyata waktu kita beribadah pada saat ini, Tuhan bukan hanya melihat keberadaan kita loh, Tuhan lihat muka kita loh. Coba saya lihat muka-muka di sini. Ya, muka-muka yang hatinya panas tuh kelihatan mukanya kayak kuda Nil gitu ya. Coba saya lihat Maria, nah ini mukanya sejahtera nih, pasti aman hatinya. Louis juga, ini hatinya juga, ini wajahnya juga enak ya, kayak kalau misalnya mau mendarat kapal terbang, empuk ya. Nah ini Rita juga, gak bisa dibohongin. Ada Merlin juga, itu gak bisa dibohongin, karena ternyata waktu engkau beribadah bukan hanya sekedar datang, Tuhan lihat muka kita, karena waktu engkau diintip oleh dosa, itu muka gak bisa dibohongin. Maka dikatakan, mengapa mukamu muram, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ternyata antara hati dengan muka itu sangat erat hubungannya. Jadi nggak bisa kita bilang, ya memang muka saya begini Bu Ine. No, orang bisa mukanya biasa-biasa, tapi kalau hatinya baik, itu mukanya kinclong langsung. Kalah tuh semuanya artis Hollywood ya. Tapi kalau orangnya hatinya nggak beres, walaupun pakai makeup sampai tebal, pakai Chanel 5 kilometer, nggak jadi jaminan. Makanya hari ini, mari ya, kita dikatakan tadi akan melihat. Nah dikatakan oleh Kain ya, kata Kain pada adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain membunuh Habel, adiknya, lalu membunuh dia. Hati-hati dengan kita punya hati yang tidak beres. Akan terjadi dosa yang satu, dosa yang satu, dosa yang satu. Dan akibatnya bukan main-main. Perhatikan ayat ke-11. Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Wow, sampai kena kutuk. Kenapa bisa? Dimulai dari hati yang gak dibereskan. Makanya jangan anggap enteng dengan masalah hati. Ingat seorang Saul juga. Kita tahu Saul bagaimana dia begitu iri kepada menantunya yang bernama Daud. Sampai matinya pun dia tetap iri. Akibatnya kalau kita lihat bagaimana mati seorang Saul, digantung di Bet Awen dan dipotong kepalanya. Tidak main-main. Jangan anggap enteng. Iblis dengan tipu muslihatnya, dia hanya bilang begini, yang penting lu masih tetap di shiner. Yang penting kamu masih tetap jadi gembala. Yang penting kamu masih tetap aktif dalam pelayanan dia. Tapi tidak suka kalau kita bongkar hati kita. Makanya iblis tutupin supaya iblis mengatakan, it's okay lah kalau sakit hati, it's okay kalau iri, namanya juga manusia, it's normal. Itu bukan normal, itu adalah celah bagi kita untuk kita mengalami kutuk demi kutuk dalam kehidupan kita. Nah satu lagi coba kita lihat ya, selain Saul tadi dikatakan apa ya, Rahel tadi dikatakan tidak feel insecure ya. Jadi ternyata posisi aman dengan tidak aman itu bukan hanya di Indonesian Idol, betul. Ternyata dalam kehidupan ini ada posisi kita yang posisi aman atau tidak. Harusnya sebagai anak Tuhan posisi kita aman. Karena apa? Tuhan katakan dalam naungan sayapku, dalam kepak sayapku, aku memeluk engkau. Harusnya posisi anak Tuhan itu aman. Harusnya wanita Kristen itu aman. Harusnya shiner itu aman. Karena kita dalam naungan sayap Tuhan. Tapi ternyata Rahel tidak posisi aman. Kenapa bisa? Karena dia punya masalah dengan hati. Nah kita akan lihat sekarang ya. Nah kita akan lihat sekarang akibat daripada masalah kita tidak secure. Mencemari hati kita, kehilangan damai sejahtera ya. Seperti seorang Saul. Kita lihat bagaimana waktu dia menyimpan iri, sampai-sampai untuk dia bisa lega, dikatakan itu harus seorang Daud main kecapi. Bayangkan kalau hidup kita lega atau tidaknya, damai sejahtera atau tidaknya tergantung dari orang lain. Sangat miris. Engkau bisa punya seluruh dunia, tapi kalau engkau kehilangan damai sejahtera, itu sangat miris. Kenapa bisa kehilangan damai sejahtera? Karena ada masalah dengan hatinya. Very simple. Nah kita akan lihat sekarang di sini ya, yang lebih menyedihkan tentang Rahel bukan hanya sekedar dia dalam keadaan ribut saja. Coba kita buka karena dia tidak mau kalah dengan kakaknya. Dia akhirnya Tuhan buka kandungan dengan punya anak Yusuf, betul? Harusnya seorang Rahel sudah happy dong kalau dia punya anak Yusuf, betul? Tapi lihat seorang yang tetap tidak mau kalah saing dengan orang lain, tidak pernah puas dengan dirinya. Akhirnya anak yang kedua. Buka Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 18. Dia paksakan untuk hamil lagi padahal harusnya dia tidak hamil lagi karena dia dalam keadaan dikatakan sudah punya anak satu saja sudah bersyukur karena dia dalam keadaan mandul. Kejadian 35 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah, bersalinlah Rahel dan persalinannya itu sangat
sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni pada anak itu. Tapi ayahnya menamai Benyamin. Tidak main-main, sister. Sedih sekali. Harusnya dengan dia punya satu Yusuf saja sudah cukup. Betul, sudah lebih daripada cukup. Tapi dia nggak mau kalah dengan kakaknya Lea. Dia paksakan hamil. Akhirnya sampai dia harus mati pas melahirkan Benyamin. Ya, bidan berkata, nah ini punya anak laki-laki. Artinya dia begitu obsesi untuk punya anak laki-laki. Sister, waktu engkau memaksakan kehendak, waktu engkau tidak bisa mensyukuri keberadaanmu, tinggal tunggu waktunya kita akan menghancurkan hidup kita sendiri. Ini seorang Rahel ya. Nah dikatakan karena apa? Karena dia tidak secure dengan dirinya, dia tidak merasa aman. Padahal kalau saja dia bisa mensyukuri apa yang dia miliki, hidupnya sudah enak, sudah sangat nyaman, karena punya suami yang sangat mencintai dia, rumah tangga pasti akan rukun dan berkat Tuhan akan mengalir luar biasa, betul? Bagaimana dengan kita? Yakin nggak pada saat pandemi ini kita lebih banyak mengucap syukur atau tetap kita mengeluh? Yang kedua, apakah kita masih suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Ya, kita tidak mau kalah saing dengan orang lain. Kalau orang lain merasa hebat, kita pengen lebih hebat dari dia. Orang lain dipakai, kita pengen lebih dipakai dari dia. Orang lain lebih berhasil, kita pengen lebih berhasil daripada dia. Waktu kita punya rasa iri, itu adalah kunci, itu adalah celah, itu adalah pintu untuk mengalami hal yang tidak baik. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Kalau begitu, saya pernah ada di sana. Saya pernah feel insecure. Ini saya mau kasih tahu ya, bagaimana saya mengalami insecure. Waktu pas terjadi ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, itu terjadi kami perang saudara. Ya itu membuat saya tidak tenang. Apalagi waktu pas ekonomi saya total jatuh. Saya terjun payung dari atas sampai ke bawah. Sampai tipe rumah 21. Dan teman-teman semua meninggalkan saya. Tidak ada satu pun yang mau melihat saya. Itulah dunia. Waktu engkau berhasil, waktu engkau kaya, waktu engkau punya semua orang dekat dengan kita. Tapi waktu kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, semua orang tidak mau melihat kita. Makanya saya merasa nggak aman ya. Merasa nggak aman. Mulai sakit hati ya. Mulai iri hati. Karena melihat mungkin yang lain kenapa bisa seperti itu. Nggak adil Tuhan. Sangat menderita hidup saya. Makanya waktu kita masih seperti ini, yang rugi adalah kita sendiri. Nah demikian juga Rahel. Nah pertanyaan sekarang, kalau begitu bagaimana Bu Indri? Apa yang harus kita lakukan untuk kita supaya bisa menang menghadapi peperangan di akhir zaman ini? Karena waktu kita feel insecure, kita sudah kalah sebelum berperang. Pasti kita akan kalah. Tapi waktu kita bisa merasa secure bersama dengan Tuhan, ini membuat kita bisa bertahan bahkan menang dalam peperangan. Ada 3 cara untuk kita bisa mengalahkan karakter daripada Rahel dalam kehidupan kita. Karena setiap orang, setiap wanita bisa punya karakter Rahel tadi. Tidak mengucap syukur dan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga tadi dikatakan adalah apa? Yang ketiga tadi dikatakan adalah bahwa Rahel tadi dikatakan adalah apa? Pertama tidak dia dia tidak bisa mengucap syukur. Yang kedua, dia tidak pernah mau kalah saing. Yang ketiga, selalu tergantung penilaian orang. Waktu engkau dan saya hanya hidup dari penilaian orang, itu arti orang yang tidak merasa aman. Ya, kita bukan hidup dari penilaian orang. Percayalah, kita hidup dari penilaian Tuhan. Apapun keberadaanmu, yang penting kita dilihat oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan, bukan manusia yang menilai kita. Nah, kita akan lihat sekarang. Ya, kita akan lihat sekarang caranya bagaimana Bu Indri untuk kita bisa menghadapi peperangan ini dengan kita bisa menjadi pemenang. Ya, yang pertama kita buka ada 3 step untuk kita bisa tidak memiliki karakter seperti Rahel. Yang pertama 1 Tes 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sister, tidak susah ternyata permintaan daripada Tuhan. Tuhan nggak minta harta kita, Tuhan nggak minta rumah kita, Tuhan nggak minta posisi kita. Tuhan hanya bilang mengucap syukur dalam segala hal, termasuk dalam pandemi ini. Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang berkata, Tuhan terima kasih minimal aku masih sehat, Tuhan terima kasih minimal aku masih bisa hidup sampai hari ini, Tuhan terima kasih suamiku, anak-anakku masih oke. Atau kita hanya bisa mengeluh. Tadi dikatakan yang berkata mengucap syukur dalam segala hal ini adalah Rasul Paulus. Mungkin kita bilang ya iya Bu Indri, Rasul Paulus kan nggak mengalami pandemi, nggak mengalami COVID. Pantaslah kalau dia bisa mengucap syukur. Pertanyaan, apakah Rasul Paulus hidupnya mulus-mulus saja? Buka 2 Korintus. Supaya kita lihat di tempat ini. Waktu Rasul Paulus mengatakan tetaplah mengucap syukur. Apakah keadaannya dalam keadaan nyaman? Buka 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 27. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa
puasa kedinginan tanpa pakaian. Wow, tidak main-main. Bukan hanya sekedar COVID-19, bukan hanya pandemi, didera, kelaparan, tidak makan, tidak punya pakaian, kapal karam. Intinya sangat-sangat mengerikan. Tapi Paulus memutuskan untuk dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Keputusan ada di tangan kita, bukan di tangan dunia, bukan di tangan iblis. Kita yang memutuskan dalam pandemi ini apa yang mau kita lakukan. Kalau kita mau menang menghadapi peperangan, suka tidak suka, kita harus berkata, aku mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang Paulus. Dan kalau kita bisa melakukan ini, baru ayat ini bisa kita aminkan. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Kalau engkau masih belum bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita tidak akan mungkin bisa mengaminkan ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jelas, sister. Waktu engkau dan saya menang dalam peperangan ini, kita akan mencapai garis akhir. Caranya nomor 1 adalah apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita berkata, Bu Indri sih enak kalau ngomong seperti ini. Mungkin Ibu Indri dalam kondisi fine-fine aja. Atau mungkin Ibu Indri dalam ekonomi fine-fine aja. Saya mau kasih tahu, sister, ini pengakuan saya, ini adalah kesaksian saya. Pada saat ini, kalau dunia mengalami pandemi setahun sebulan, saya sudah mengalami pandemi 3 tahun. Apa itu? Saya digugat oleh abang kandung saya sendiri di 9 pengadilan. Wow. Bayangkan, satu pengadilan aja rambut kita bisa naik, betul. Kebayang nggak tiap minggu mesti ke pengadilan? Belum lagi mesti pakai pengacara, belum lagi waktu, belum lagi tenaga. Ini 9 pengadilan. Saya menang di PN. Dia naik banding ke PT. Saya menang di PT, naik banding ke Mahkamah Agung. Sudah menang di Mahkamah Agung, bikin lagi gugatan baru. Dan dari gugatan itu ada 2 yang di Bandung. Sekarang 6 sekarang saya punya gugatan di Bandung. Pertanyaan, apakah gara-gara ini aku marah? Apakah gara-gara aku bersungut-sungut, Tuhan kenapa begini, kok makin ikut Tuhan seperti ini? No, karena aku mau belajar, aku percaya aku pasti akan menang peperangan ini. Dan betul, dari 9, 5 sudah menang. Dan kalau Tuhan sudah menangkan 5, 9 pasti akan menang. Makanya hari ini, sister, jangan tergantung sikon. Apapun yang kau alamin, mau ada bahaya karam, mau dalam keadaan tidak makan, mau dalam keadaan apapun, tetap mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur, kita pasti akan menang. Pandemi ini akan kita kalahkan. Itu yang nomor 1 tentang ucapan syukur. Yang kedua kita akan lihat. Yang kedua Amsal 4 ayat 23. Apakah cukup hanya dengan mengucap syukur? No. Karena pengucapan syukur ada hubungan dengan hati kita. Seorang yang hatinya tidak beres tidak akan mungkin bisa mengucap syukur. Dikatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ini jelas, sister. Waktu kita dikatakan mau menang menghadapi peperangan ini. Yang kedua sesudah perkataan ucapan syukur, kita harus menjaga hati kita. Karena ternyata hati kita ini yang membuktikan kehidupan kita. Orang hidup bukan karena makan ginseng Korea. Orang hidup bukan karena mungkin makan produk vitamin dari Amerika. Orang hidup bukan karena jemur di matahari sampai kulitnya gosong. Orang hidup bukan karena hebat rumahnya. No. Tapi orang hidup waktu dia bisa menjaga hatinya. Bagaimana dengan kita? Dengan keadaan yang saya alami sekarang, bisa nggak hati saya pahit? Bisa nggak hati saya dendam? Sangat bisa, karena iblis pasti akan bilang, lihat tuh kan buktinya apa. Saudara sendiri juga seperti itu. Tapi waktu engkau tidak bisa mengkontrol hatimu, tidak bisa menjaga hatimu, maka tidak akan mungkin kita bisa menang menghadapi peperangan. Karena iblis itu pepakai tipu muslihat. Dia pakai hati kita. Lihat tuh, kau nggak dianggap. Lihat tuh, kau diapakan. Lihat tuh, apa yang kau lakukan ternyata tidak ada gunanya. Itu semua intrik daripada si jahat. Nah, dikatakan untuk kita bisa menjaga hati, dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati, tidak mengeraskan hati. Yang kedua, mesti berjiwa besar. Kalaupun sekarang kita mengalami hal yang tidak baik, it's okay. Kita tahu walaupun kita nggak mengalami tidak baik, tapi selama kita dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Yang ketiga, tetaplah memelihara kasih karunia. Karena hanya orang-orang yang memelihara kasih karunia yang bisa menjaga hatinya. Tidak mungkin saya dengan kekuatan saya bisa menjaga hati saya. Tidak mungkin. Logikanya sekarang gigi ganti gigi, betul? Apalagi saya orang Batak. Orang Batak itu biasanya kalau belum bertobat seperti saya dulu, wah, dikasih satu saya, lu beli, gua jual. Itu sepertinya, dulu saya seperti itu. Tapi waktu aku bilang, Tuhan, aku mau menang menghadapi peperangan ini, aku harus menjaga hatiku. Dan bagaimana caranya? Minta kasih karunia Tuhan. Makanya saya bukan tidak setuju dengan lagu misalnya kuasamu terlebih besar, itu lagu luar biasa. Tapi jangan hanya minta kuasa Tuhan, jangan hanya minta mujizat, tapi minta kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu jauh lebih powerful daripada hanya sekedar mujizat. Mujizat akan menyusul, itu akan mengikuti kita dari belakang, itu pasti. Tapi kalau kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita bisa menjaga hati kita. Karena hati yang tercemar tidak akan membuat kita bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Itu yang kedua. Nah, coba kita lihat yang ketiga.
Ya, kenali identitas kita. Kenali identitas kita. Kenapa saya berkata begitu? Karena iblis pakai kita dengan false identity. Dia bikin kita supaya kita salah identitas. Apa identitas kita di mata Tuhan? Buka yang pertama, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Kita identitasnya perfect. Kita adalah the perfect creature. Kita adalah ciptaan yang sempurna. Bahkan Tuhan katakan dia menenun kita sejak dalam kandungan. Artinya kita bukan produk abal-abal. Kita bukan produk KW1, KW2. Produk Tuhan nggak pernah ada KW1, KW2. Produk Tuhan itu sungguh amat baik. Makanya kalau engkau sadar bahwa engkau adalah pribadi yang sempurna di mata Tuhan, kita tidak akan gampang terpengaruh dengan pendapat orang. Kita tidak akan gampang terpengaruh dengan penilaian orang. Waktu orang mengatakan, kau nggak ada apa-apanya, kita mulai pundung, kita mulai merasa seperti, oh ya begini. No, kita spesial, sister. Yang kedua bukan hanya sekedar kita spesial atau perfect creature. Buka yang kedua, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita the most precious one di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Ini ayat yang mengubahkan saya. Tanggal 20 Mei 1999, di sana pertobatan saya. Sister mungkin pernah dengar kesaksian saya, ya bagaimana waktu saya hidup dalam keadaan tidak benar dan dalam keadaan terjun bebas. Makanya saya tidak punya rasa aman dalam hidup saya. Rumah tangga hancur, ekonomi hancur, anak-anak atau di mana, suami saya juga dalam LP, dan sementara saya mau melahirkan, kata dokter, anak itu lahir bisa cacat. Di sana aku betul-betul merasa sudah tidak punya harga lagi. Aku sudah down, sudah jatuh, sudah terjun payung. Nah, waktu itu seorang hamba Tuhan datang, dia hanya mengatakan satu hal. Ibu Indri, Yesaya 43 ayat 4a, engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia. Saya bilang, tidak mungkin aku berharga di mata Tuhan. Apa yang mau kubanggakan? Keluarga aku sudah membuang saya, rumah tanggaku sudah hancur, ekonomiku juga sudah hancur, anakku lahir juga nggak normal, kata dokter. Apa yang mau kubanggakan? Tapi hamba Tuhan tetap berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Itu ayat luar biasa. Dan akhirnya, waktu saya ambil keputusan, kalau anak saya lahir normal Tuhan, saya akan ikut dan melayani Tuhan seumur hidup. Itu turning point saya, tanggal 20 Mei tahun 1999, tepat sebentar lagi saya akan usia 22 tahun, 21 tahun saya pas pelayanan. Tidak main-main, sister. Waktu engkau sadar identitasmu berharga, akan beda hidup kita. Tapi seringkali iblis bilang, kau nggak berharga, kau nggak layak, kau sudah hancur, kau sudah deadlock. Itu semua si jahat. Padahal Tuhan katakan, you are special to me. Kita berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan bukan hanya sekedar kita berharga, tapi dikatakan Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh dunia. Tidak main-main, kita kesayangan Tuhan. Dunia boleh nggak sayang sama kita. Kalau dunia sayang sama kita, hari ini dikatakan Hosana, besok disalibkan. Tapi kalau kita kesayangan Tuhan, itu luar biasa. Ini tiga identitas yang harus kita aminkan. Pertama, dikatakan kita makhluk yang sempurna. Kedua, kita berharga di mata Tuhan. Ketiga, dikatakan kita milik kesayangan Tuhan. Ini yang membuat saya bangkit. Dan aku bilang, Tuhan, aku harus menang menghadapi peperanganku. Karena ternyata aku adalah pribadi yang spesial di matamu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, pertanyaan sekarang, apa yang membuat Lea dipilih? Memiliki anak lahirnya Yesus daripada keturunan dia. Yuk kita lihat. Lea dengan kehidupan yang sangat menderita, yang tidak pernah dicintai oleh suami, yang penampilannya juga tidak menarik, yang juga mungkin orang tuanya juga menyodorkan Lea karena mungkin tidak ada yang melamar dia. Artinya ini orang sangat sial menurut kita. Apa yang membuat Tuhan memilih dia menjadi nenek moyang daripada Yesus? Ayo kita lihat. Kejadian 29 ayat 32-34 tentang kehidupan seorang Lea. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ini seorang Lea. Waktu dia menikah, dia nggak pernah tahu siapa Yakub. Dan dia nggak pernah cinta dengan Yakub. Tapi dia berharap mudah-mudahan Yakub bisa cinta dengan dia. Tapi faktanya, Yakub tidak pernah mencintai dia. Mungkin kalau dia bilang pada Yakub, good morning Yakub, begitu betul. Atau kalau dia mau peluk dari belakang, peluk dong, begitu. Nah, dia tidak cinta. Dan itu tidak mudah untuk seorang wanita tidak dicintai, seperti nggak punya harga sama sekali. Tapi lihat waktu dia punya anak yang namanya Ruben, anak pertama, dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Berarti dia mengalami sengsara yang tidak main-main. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suaminya. Tidak ada kata-kata sungut-sungut, tidak ada marah kepada suaminya, tidak ada marah kepada papanya, tidak ada marah kepada Tuhan. Ini seorang Lea. Mungkin kita bilang itu kebetulan aja anak pertama Bu Indri. Kita lihat anak keduanya.
Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini padaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Waktu dia lahir anak Ruben, dia berharap tadi, mudah-mudahan suaminya cinta. Ternyata fakta mengatakan sampai 9 bulan kemudian melahirkan anak kedua juga tidak dicintai. Maka dia berkata begini waktu anaknya Simeon lahir, Tuhan mendengar aku tidak dicintai, maka Tuhan kasih aku anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia nggak fokus kepada nggak dicintainya, dia nggak fokus kepada Laban yang memberikan dia sebagai suami yang tidak baik, dia tidak fokus kepada Yakub yang cuek sama dia fokus kepada anak yang Tuhan berikan pada dia. Ini luar biasa. Anak yang kedua, mungkin kita bilang mungkin anak kedua saja Bu Indri. Kita lihat waktu dia melahirkan anak ketiga, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat padaku karena aku telah melahirkan yang kedua, maafkan saya. Ya, ini yang ketiga. Sekali ini suamiku akan lebih erat padaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Levi. Bayangkan, sudah anak pertama tetap dicuekin, tapi dia tetap berkata, sekali ini suamiku pasti sayang aku. Anak kedua lahir, tetap dicuekin. Dia juga bilang, sekali ini pasti aku disayang. Tidak ada kata-kata yang marah, tidak ada kata-kata yang meledak, tidak ada sumbu pendek, tidak ada emosi, tidak ada mencak-mencak. Dia tetap mengatakan hal-hal yang positif, tetap berharap yang baik dalam kehidupannya karena dia menikmati apa yang Tuhan berikan pada dia. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Itu anak ketiga. Mengandung pula lah ia anak keempat. Perhatikan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan, tidak main-main. Anaknya keempat pun lahir. Dia juga tetap tidak disayang oleh suami, tapi dia tetap mengucap syukur. Ini adalah pribadi yang bisa menikmati apa yang Tuhan berikan padanya. Dia tidak membanding-bandingkan hidupnya dengan seorang Rahel. Dia nggak bilang, Tuhan nggak adil, udah muka saya jelek, nggak dicintai, kenapa begini hidup kan? Dia nggak pernah komplain. Ini yang luar biasa. Bahkan sampai anak yang ke-6 ya, anak yang kelima juga sama anak yang ke-6. Kayak Kejadian 30 ayat 20 berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Tidak main-main, sister. Ini fakta. Kehidupan yang tidak mudah. Kalau kita mungkin dilukai 1 hari, 2 hari masih fine. Ini sampai punya anak 6. Hamil 6 anak. Jadi bayangkan kalau misalnya dia hamil saja misalnya sekarang 9 bulan, itu mungkin perbedaannya 2 tahun. Jadi selama 12 tahun itu dia tidak pernah mengalami dianggap oleh suaminya. Tapi pertanyaan, apakah kata-katanya marah? Apakah dia emosi? Apakah dia mencak-mencak pada papanya? Apakah dia dendam kepada istri, pada suaminya? Apakah dia berantem kepada Rahel? No. Nah, ini rahasia besar waktu seorang bisa menjaga hatinya daripada kepahitan, dari iri, dari marah, dari dendam, dari sakit hati. Apa yang Tuhan berikan, buka Matius 1 ayat 1 sampai dengan 3, bonus yang diterima oleh seorang Lea. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dari saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Kalau engkau baca seterusnya, ini adalah silsilah Yesus. Siapa yang dipakai sebagai anak Yakub? Yakub punya anak 13, sister. 13 anaknya, 12 laki-laki, 1 perempuan. Tapi dari mana Yesus lahir? Dari suku Yehuda, anak keempat daripada seorang Lea, perempuan yang miris, perempuan yang gak diperhitungkan. Kenapa bisa? Dia menjaga hatinya dengan benar. Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? It's up to us. Pilihan ada di kita. Kalau engkau dan saya hanya mau hidup ini hanya untuk sekedar penampilan kita saja, sangat disayangkan, tidak akan mengalami apa-apa. Tapi waktu kita bisa menjaga hati kita, di sana terpancar kehidupan dan janji Tuhan, kita akan masuk dalam rencana Tuhan yang besar seperti yang dialami oleh seorang Lea. Lea menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Sementara harusnya Rahel yang menikmatin, tapi Rahel akhirnya mati waktu melahirkan Benyamin. Karena apa? Karena memaksakan kehendak, karena tidak bisa mensyukuri kehidupannya. Tuhan memberkati. Wow. Kayak Ibu Indri ngomong tuh berasa kayak di jep masuk semuanya dan sampai dalam nama Tuhan Yesus pun nggak narik nafas gitu. Thank you banget buat sharingnya yang luar biasa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Ini lumayan banyak banget pertanyaan yang dari tadi masuk. Cuman kita akan ambil beberapa, kita akan pilih untuk langsung ditanyakan ke Ibu Indri. Pertanyaan pertamanya, bagaimana saya harus menjaga hati terhadap orang yang saya sayangi, namun orang itu selalu menyakiti saya. Misalkan nih, ada suami atau pacar yang bentak-bentak kalau ngomong,
dia kayak ngomong kasar, terus dan kita sendiri kayak tahu ini orang tuh nggak akan berubah, tapi gimana sih cara kita harus jaga hati kita walaupun rasanya nggak sanggup kayak gitu. Yes. Ibu ini pernah ngalamin sayang. Ya, dulu sebelum Pak Ari bertobat, itu kata-kata Pak Ari kadang-kadang sangat tidak enak di telinga. Dan terus terang saya tidak pernah mengalami itu dari orang tua saya. Tapi waktu kita membalas, ya karena laki-laki, suami, atau siapapun itu, kalau kita membalas yang keras dengan keras, nggak akan ada solusi. Tapi waktu kita membalas yang keras dengan kasih, itu ada solusi. Waktu lagi suami marah, atau pasangan lagi ribut, atau mungkin kata-kata yang tidak enak, diam, berdoa. Itu yang saya lakukan. Saya tidak berbantah. Padahal saya karakter orangnya, aslinya itu karakter yang dominan. Lu bisa ngomong, gue juga bisa. Tapi saya lihat, saya coba. Saya pernah dengan saya punya tips, saya punya gaya. Tidak ada apa-apa tuh yang ada makin hancur. Makanya saya bilang, Tuhan pakai tipsnya Tuhan. Ternyata waktu saya pakai pola Tuhan itu luar biasa. Karena seorang pria, siapapun dia, kalau dia marah-marah kita diam, lama-lama dia capek sendiri. Tapi waktu dia marah, kita juga apa, makin rame ceritanya, sister. Makanya jangan pakai pola kita, pakai pola Yesus. Dan waktu kita pakai pola kasih, pola diam. Tapi diamnya jangan seperti ini ya, karena kadang-kadang ada memang perempuan diam, tapi mukanya nantang gitu loh. Misalnya memang dia sambil bahasa roh dia, no, haleluya, jangan gitu loh. Kalau engkau seperti itu akan mengundang kemarahan. Tapi diam dengan hati yang betul-betul merendahkan hati, Tuhan jadi pembela kita. Akhirnya dia akan minta maaf. Mungkin nggak langsung, tapi satu saat pasti akan berubah. Dan itu saya alami dengan suami. Sekarang suamiku sayangnya luar biasa. Kok dulu kata-kata mutiara yang keluar, kok sekarang I love you. Seperti itu. Begitu ceritanya sayangku. Oke, good. Jadi berarti yang harus Shiners ini lakukan adalah diam dan berdoa ya? Berdoa, yes. Itu tidak ada alasan, tidak ada kata-kata mutiara. Tapi Bu, saya nggak salah, udahlah nggak usah. Laki itu ditantang makin gila. Mendingan kita pokoknya dalam keadaan diam. Karena waktu kita diam, kita diam itu dia akan merasa kok diam ya istri saya ini ya, kok dia nggak ngelawan ya. Pasti biar bagaimana seorang laki-laki punya hati, dia suka dengan wanita yang ada penundukan diri. Mungkin kita bilang, tapi sampai kapan Bu Indri, itu urusan Tuhan. Yang penting kita diam, itu lakukan sekarang. Nggak usah pakai tanya sampai kapan, sampai Tuhan Yesus datang gitu loh. Iya. Oke, siap Bu Indri. Yes ya, okay. Betul ya Rit. Nanti kamu gini, nanti kalau kamu udah praktekkan, kamu kasih sama ibu, kamu WhatsApp Bu, ternyata Bu, kata kuncinya memang betul Bu. Cobalah tuh lakukan, nanti akan lebih beda. Capek loh, kalau kita berantem, kita ribut, otot-ototan tuh capek gitu loh. Toh juga nggak bakalan cerai, jadi ngapain juga mesti ribut. Seperti itu. Semoga suami masa depan tidak begini. Yes. Oke, nanti kalau gitu kamu berarti masih mencari sesuatu. Kita akan berdoa buat Rita nanti ya. Keren. Amin sekencang-kencangnya Bu Indri. Terima kasih. Yes. Oke, Shiners, masih pertanyaan-pertanyaan masih kita tampung ya dengan nomor hotline Shine di nomor hotline Shine 0812 81990905. Ya, sekali lagi 0812 81990905. Bu Indri, ini kan kita nyambung ke YouTube, Bu. Jadi dari Zoom ini kita langsung online kan ke YouTube. Ini udah ratusan banget Bu yang hadir. Ini pertanyaan ada beberapa, tapi kita coba rangkumkan ya. Dan ini ada yang masuk pertanyaan YouTube tertangkap, Bu. Jadi langsung kita bacakan ya. Bu Indri, bagaimana dengan perempuan yang selalu berusaha merubah bentuk wajah dengan operasi wajah, facelift, lalu botox, dan lain-lain? Apakah termasuk tidak mengucap syukur dengan karya ciptaan Allah dalam hidupnya? Begitu Bu katanya. Oke, silakan. Oke. Kalau buat saya, selama itu kita lakukan nggak ngutang kanan kiri depan belakang, ya, selama kita tidak jadi nyusahkan orang lain, dan selama itu memang kita lakukan karena memang itu masih batas wajar, itu it's okay. Tapi yang sering kali orang jadi edik ya, mula-mula dia bikin satu hidungnya, lama-lama hidungnya, kupingnya, matanya, akhirnya mukanya berubah jadi monster gitu loh. Nah makanya kenapa jangan dimulai kalau memang tidak ada penguasaan diri, karena segala sesuatu yang edik itu bukan daripada Tuhan datangnya. Termasuk makan juga. Kalau makan babi panggang misalnya 5 ember tiap hari itu jadi edik juga gitu loh. Jadi bukan hanya si botok, apapun yang kita lakukan yang sampai membuat kita ketagihan itu bukan daripada Tuhan. Nah kalau untuk cantik, siapa yang nggak pengen cantik, betul? It's okay. Tapi masalahnya bisa nggak kita kontrol kita punya keinginan? Karena seringkali biasanya pengaruh teman. Nanti teman bilang, beda sekarang di Korea sekarang modelnya sekarang matanya turun, semua bikin mata turun. Nanti beda sekarang kuping naik ke atas, ikut semua. Nah makanya hati-hati dengan pergaulan. Karena pergaulan yang bisa menarik kita ke sana membuat engkau tidak akan nyaman. Tapi kalau engkau sudah percaya diri, engkau sudah merasa aman, fine aja. Saya umur 61 tahun, tapi saya tetap merasa seperti 17 tahun gitu loh. Ya, karena kenapa mesti takut dengan umur tua? Yang penting semangat. Karena yang membuat orang tua semangat
semangatnya yang nggak ada. Jadi bukan masalah mukanya. Orang bisa muka seperti umur 90, mukanya mungkin sudah tidak terlalu sempurna lagi, tapi kalau dia semangat itu membuat orang bisa melihat dia charming. Karena charming itu lebih daripada beautiful ya. Jadi sister di tempat ini, apapun keberadaanmu, engkau belajar menikmati, syukurin ya. Kalaupun mungkin agak ada kekurangan sedikit segala macam. Kayak saya waktu pernah bilang sama suami saya, Pak, saya udah 61 Pak, nanti gimana kalau saya nggak menarik? Terus suami saya bilang begini, kalau memang betul di Bandung ini perempuan cantik banyak, tapi yang punya hati itu seperti kamu tuh jarang. Oh so sweet gitu loh ya. Makanya masalah hati lagi seperti itu. Nah, karena hati itu sangat mempengaruhi, percayalah. Jadi aku nggak nyangka loh, ternyata 61 tahun, nggak nyangka banget. Yes, itu iya makanya udah agak bau tanah kata orang. Aku nggak bau tanah tahu, aku masih 17 tahun. Ibu nggak kerasa. Iya, kenapa bilang? Karena kembali hati yang gembira adalah obat seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang, ya udahlah mau diapain. Kayak tadi saya bilang, 9 gugatan bukan main-main, Rita. Tapi kenapa saya masih bisa pakai baju merah hari ini? Bulu mata juga tuh seperti Syahrini. Ya aku ketemu Ibu Jessica yang cantik, soalnya aku nggak mau kalah sama dia gitu loh ya. Walaupun nggak mau kalahnya dari segi positif gitu loh ya. Nah, jadi waktu engkau menghargai dirimu akan berbeda. Tapi kalau kita merasa aku nggak ada apa-apanya, ya sudahlah matilah, ya sudahlah hancurlah. Kita sudah kalah sebelum perang ya. Menghadapi pandemi seperti ini terutama Easter, sisi ya, itu jangan hanya pakai daster butut di rumah ya, bergaya tuh di rumah, nggak harus mesti makeup yang mahal, tapi minimal mandi gitu loh, minimal rambutnya di shampoo, minimal pakai baju juga jangan baju yang 10 tahun yang lalu yang dengan keadaan yang sudah sangat tidak layak pakai, karena suami lagi di rumah, dia lihat ini istri gue kok seperti ini, lama-lama juga suami nggak nyaman. Seperti saya di rumah saya selalu bergaya. Kenapa bilang? Karena aku pengen bikin suamiku supaya bilang I love you seperti itu. Oke, siap Bu Indri. Thank you ya buat teman-teman Shiners yang ada di YouTube tadi sudah menjawab ya pertanyaannya. Yes. Oke, Kes, ya silakan pertanyaan selanjutnya, Kes. Oke, pertanyaan selanjutnya ini nih, mengapa kita terkadang tidak sanggup untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita, padahal sudah tahu kebenaran bahwa anak Tuhan harus belajar mengampuni? Yes, keren banget pertanyaannya. Dulu juga saya seperti itu ya. Saya pernah nggak mengampuni Pak Ari 8 tahun, kalian tahu ceritanya. Saya pernah nggak mengampuni keluarga besar saya bertahun-tahun. Yang ada muka saya hancur, leher saya nanah, punggung saya nanah, kaki saya nanah, perut saya besar dan saya koma sampai dibawa ke Singapura. Pertanyaan mau kayak gitu. Kalau saya nggak mau lagi. Karena saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau melakukan hal yang bodoh sampai kedua kali. Makanya sekarang apapun yang saya hadapin, aku bilang, Tuhan, kasih-Mu penuhi Tuhan supaya aku bisa mengampunin. Ya kita akan diperhadapkan terus dengan orang-orang yang bisa mengecewakan kita. Hidup ini dinamis. Kita bukan bertemu dengan meja, bukan dengan kursi, bukan dengan bantal, dengan orang yang bergerak, dengan orang yang punya kehendak. Nggak bisa kita bilang semua orang, tolong semua orang baik sama gua. Nggak bisa seperti itu. Bisa dari orang dekat dengan kita, bisa orang dari jauh dengan kita, bahkan bisa orang dari pelayanan daripada kita. Pertanyaan, kita mau nggak diusik oleh orang-orang seperti itu? Karena orang yang bisa menjaga hati tidak terusik dengan apapun yang dialami oleh dia. Nah, jadi keputusan ada di kita. Sayang sekali sampai engkau nanti penyakit kanker hanya gara-gara nggak bisa mengampunin. Kalau saya sudah pernah mengalami itu, sangat menderita hidup saya. Itu betul-betul sangat menderita. Nggak enak makan, nggak enak tidur, bahkan muka juga makin jelek dan mati pasti masuk surga. Nah, aku nggak mau. Nah, sekarang lihat dengan aku mengampunin, aku makin cantik. Betul, jadi kalau aku nggak mau seperti itu lagi, sister, ya jangan nggak pinter gitu loh. Yes, jadi ya karena hidup dinamis, masalah pasti datang, berarti pasti itu tetap ada di tangan kita. Kita yang harus decide, oke, mau ngampuni. Yes. Pasti. Ibu Indri berkali-kali mengalami seperti itu, berkali-kali. Bukan hanya cuma masalah ini. Pokoknya minimal setahun itu 3 kali pernah disakitin orang, minimal. Ya, dan sakitnya nggak main-main, ditipu keuangan, ya udah it's okay. Tapi waktu kita bisa mengampuni, apa yang terjadi, Tuhan bisa gantikan 30-100 kali lipat loh. Itu saya pernah alami. Saya pernah alamin 1 kali. Kita punya ada usaha, itu ada di hotel kecil ya. Nah, waktu itu kita lagi ada pembangunan, kebetulan saya lagi ke Medan bolak-balik dengan suami. Jadi kita hanya kasih uang untuk waktu lagi pas pembangunan hotel. Ternyata semua di markup dengan dibikin pakai bond yang palsu ya. Dan itu fakta. Ya, bond palsu dibikin dengan harga di markup yang 100 jadi 1 juta, bayangkan berapa banyak kerugian. Itu saya sebenarnya marahnya luar biasa karena orang yang dipercaya. Nah, waktu itu Tuhan hanya ingatkan, katanya mau mengampunin. Tapi kenapa sekarang ingat? Setiap saya lihat bond, karena saya orang keuangan, saya ambil bond, saya itu
hitung-hitung, aduh rugiku sekian, saya hitung-hitung. Please, jangan suka pakai kalkulator kalau ngitung tentang kesalahan orang. Saya hitung-hitung, kurang asem, daripada ini orang padahal saya udah tolong. Tiap hari saya hitung-hitung, makin parah. Sampai satu saat saya putuskan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau aku seperti ini, aku akan rugi sendiri, akan sakit. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya mengampuni. Saya telepon orang itu dengan suami telepon. Kita katakan kita mengampunin dan pakailah uang itu. Nggak ada masalah. Mudah-mudahan itu bisa dipakai untuk berkat. Apa yang terjadi? Nggak sampai sebulan. Kita ganti pegawai kita di sana. Tuhan kembalikan hotel yang sama. Itu tadinya hanya cuma 40%, 50%. Sampai hari ini pandemi 100% si kamar hotelnya. Tidak main-main. Yes! Makanya jangan main-main dengan masalah hati. Berkat Tuhan itu nggak usah diminta pun Tuhan akan kasih, asal kau jaga hati. Karena Tuhan itu sangat peduli dengan hati kita. Daud kenapa dipilih? Karena hatinya berbeda. Kaleb kenapa dipilih? Karena hatinya berbeda. Tuhan melihat hati kita, sister. Oh, keren. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Cirita. Oke, Bu Indri. Yes. Ada pertanyaan. Ini sering kali terlintas ya pertanyaannya. Menjaga agar kita tidak bergosip, itu juga sebagai salah satu tindakan kita menjaga hati kan? Yes. Oke. Tapi namun bagaimana kita sebagai wanita dapat menjaga hati supaya tidak ngegosip atau menggibah, Bu? Nah, seringkali kan kita alibinya perempuan ya, Bu, alibinya gini. Oh, saya kan nggak bergosip. Namun saya sedang lagi bahas orang itu. Nah, gimana menurut pendapat Ibu? Nah, kalau saya percaya segala sesuatu yang kita bicarakan enggak memberikan kebaikan, enggak membangun seorang, dan juga enggak membuat kita damai sejahtera, saya rasa itu bukan dari Tuhan. Makanya hati-hati dengan komunitas. Kalau saya terus terang, kalau ketemu dengan orang itu enggak pakai lama-lama. Kalaupun mau ngomong itu hanya cuma dia curhat, habis itu oke, ini ada Merlin. Waktu kita ketemu ya Mer ya nggak mau lama-lama, ibu nggak pengen sampai berjam-jam, sampai puluhan jam, sampai ya nggak perlu diomongin, nanti tentang sendal juga jadi diomongin. Kenapa sendal terbuka? Kenapa sendal? Karena wanita seperti itu ya, selalu mengkorek-korek makin lama ketemu. Makanya kalau bisa nggak perlu terlalu banyak yang kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau ngomong memang mau ngomong tentang ini, kita ngomong tentang ini. Nah kalau udah mulai kemana-mana, mendingan kita bilang kayaknya kita mendingan ngomong yang ini ya. Bukan berarti Ibu Indri nggak bisa jatuh, bisa lah semua orang. Tapi waktu kita mau sadarin, waktu kita pulang ke rumah, yakin nggak kita omongan tadi kita muliakan Tuhan. Karena perkataan nggak selalu semuanya membangun loh. Perkataan nggak selalu semua berguna ya. Kalau memang itu nggak berguna, berarti itu bukan daripada Tuhan datangnya. Tinggal gampang kita minta ampun sama Tuhan dan katakan, Tuhan mampukan aku untuk menjaga mulut bibir saya. Semua orang bisa jatuh ya. Musa aja, Miriam aja bisa jatuh kok. Siapa Miriam? Nabi ya. Dia mengomongi Musa waktu dia dengan perempuan Kus. Artinya semua orang bisa jatuh. Tapi kembali, waktu kita jatuh, kita minta ampun sama Tuhan untuk supaya tidak berulang kembali seperti itu, Rit. Jadi it's okay. Pernah penggosip. Ibu ini juga dulu penggosip kelas kakap. Ya, semua saya gosip, terutama ipar saya ya. Karena saya merasa nggak happy ngeliat ipar saya. Rugi sendiri kan, iri hati. Nah, jadi makanya kalau kita tahu tentang firman, itu akan lebih kontrolnya lebih kuat sebenarnya. Seperti itu. Karena orang yang menggosip berarti dia merasa nggak puas dengan dirinya. Orang yang menggosip merasa orang lebih daripada dia. Itu pasti. Kalau kita dalam keadaan happy, damai sejahtera, nggak sempet tuh ngegosip. Tapi kalau kita merasa nggak puas dengan diri kita pengen orang bisa juga hancur seperti kita. Kamu tahu nggak? Dia kan juga seperti ini. Karena kita punya masalah. Tapi kalau engkau punya hidup yang happy, nggak sempet tuh gosip. Boro-boro daripada gosip, mendingan gue nyembah Tuhan seperti itu. Jadi bisa kelihatan. Makanya muka-muka tukang gosip tuh kelihatan. Coba lihat di sini ada muka tukang gosip nggak? Itu kelihatan mukanya kayak Kudanil. Nggak bisa dibohongin. Betul, mau dia cantik pun luar biasa, tukang gosip tuh kelihatan muncung lebih panjang daripada orang yang normal. Seperti itu. Oke, Bu Indri, berarti kalau Rita bisa ambil kesimpulan, kita membicarakan tentang seseorang, tapi untuk tujuannya untuk membangun orang tersebut, bukan untuk membahas-bahas berlarut-larut lalu dibesar-besarkan sampai akhirnya jadi tidak membuahkan apa-apa gitu ya Bu ya. Nah, gitu ya, kalau saya mau tanya Rit, mulut kita di depan apa di belakang? Di depan. Depan. Artinya kalau emang kita peduli dengan seorang, kita ngomong sama dia langsung, bukan ngomong di belakang dia. Oke, siap. Yes, thank you Bu Indri. Tangkap banget. Oke sayang, yes. Oke, Kes ya, silakan pertanyaan selanjutnya Kes. Oke, ini pertanyaan sejuta cewek guys. Pertanyaan mostly cewek feel ini gitu. Bu Indri, how to fight insecure? Oke. Pertama kita mesti sadari diri kita siapa.
Yang tadi saya bilang, kita harus, you have to know Identity. your identity. Bahwa kita spesial di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, kita milik kesayangan Tuhan. Dulu sebelum saya tahu saya berharga di mata Tuhan, saya selalu minder kelas berat. Ketemu dengan keluarga minder, ketemu dengan orang minder. Apalagi waktu ekonomi saya di titik minus total. Ya, saya merasa orang melihat saya itu karena aku punya sesuatu. Kalau aku nggak pakai diamond, orang nggak akan anggap saya. Itu dulu saya. Kalau sekarang, waktu kalian nanti kapan-kapan kalian boleh ajak ke rumah saya yang pernah saya tinggal di tipe rumah 21, itu daerah Bojongkoneng. Itu tempatnya kalau naik nggak bisa turun lagi. Saya pernah ada di sana. Tapi aku bangga sama Tuhan Yesus dengan aku pernah mengalami seperti itu. Aku bisa tahu apa yang namanya orang yang hidup di titik bawah, ya. Nah, jadi intinya kalau engkau hanya merasa engkau berharga karena engkau cantik, engkau berharga karena engkau pakai diamond, engkau berharga karena mungkin engkau punya rumah daerah yang hebat, itu ada yang salah dengan kita. Itu berarti feel insecure. Tapi kalau engkau bisa menerima engkau apa adanya, dengan kita memang sudah seumur ini, kayak saya umur 61, ya udah, mau diapain? Ada perempuan yang lebih cantik, yang masih muda, yang kenyal-kenyal, ya it's okay. Kalau saya mungkin order udah mulai goyang sama sekali, ya it's okay. Kenapa rupanya? Ya paling caranya ya olahraga lah. Makanya sekarang olahraga, tapi nggak memaksakan juga. Karena saya mau pengen kayak 17 tahun, maka saya olahraga sampai ngos-ngosan. Enggak lah, saya paling berenang, habis itu nanti saya misalnya treadmill, saya jalan pagi depan rumah saya, fine, hanya itu bisa aku lakukan. Karena cantik nggak harus muda. Cantik itu dari hati. Waktu engkau punya inner beauty, itu jauh lebih daripada segala-galanya. Jadi harus punya keyakinan bahwa kita spesial di mata Tuhan. Identity itu sangat menentukan. Ya, berarti setiap kita tuh harus sadar identity kita di mata Tuhan. Yes. Kalau kita itu perfect, Tuhan tuh udah bikin kita perfect. Yes. Tuhan itu sayang sama kita dan bukan karena kita pakai barang branded yes. jadi identity, tapi waktu kita punya good heart. Yes, sayangku. Yes. Ya, seperti ibu-ibu terutama tuh, kalau nggak punya tas baru, nggak mau arisan. Itu namanya something wrong sama dia. Ya, kalau saya terus terang, ya saya tuh kadang-kadang saya jalan tuh pas saya pakai sendal jepit. Ya kenapa rupanya orang bilang, loh, kok ibu ini pakai sendal jepit? Keren lagi pakai sendal jepit daripada nggak. Halo Bu Indri. Kan aku punya anak laki-laki, itu yang membuat Tuhan nggak bisa untuk nggak berkati lah ya, seperti itu. Oke. Mungkin next question-nya cerita. Iya. Yes. Oke, thank you Bu Indri. Ini berhubung pertanyaannya masih ada beberapa, cuman sepertinya harus kami batasi dulu dengan tadi adalah pertanyaan terakhir karena sudah masuk ke 90 menit dan memang 90 menit berjalan bersama dengan Bu Indri tidak berasa sama sekali. Bu Indri, thank you banget ya. Ya sayang, sama-sama. Tuhan baik ya. Yes, pokoknya shiners. Yes, pokoknya shiners ya, kalian itu cantik luar biasa inside out ya, itu paling penting ya. Jadi sekarang ini kan semua udah cantik-cantik nih, nggak usah lagi mikirkan tentang yang luar-luar, sekarang tinggal urusin dalamnya ya. Nah, caranya bagaimana? Tanya tuh mas suami, tanya sama anak, menurut kamu saya ini gimana? Tanya dengan jujur, dan waktu dia jujur jangan marah, jangan nggak dibuat makanan seperti itu. Karena yang tahu persis adalah pasangan kita, pasti anak kita, pasti orang tua kita yang tahu tentang kita gitu loh. Kalau saya suka tanya sama suami saya, Pak, menurut kamu saya istri yang bagaimana? Nah, kok bisa dibilang ya kamu tapi sekarang udah agak memble, ya jangan marah gitu loh, ya. Jadi intinya kita perlu nanya, karena Yesus pun bilang begini pada murid-murid, menurut engkau aku siapa? Itu orang yang rendah hati, yang mau menerima masukan, tapi jangan marah waktu terima masukan itu, seperti itu. Oke sayang. Yes Bu Indri, ini kalau di flyer kita kan hatinya ini ya, warnanya hitam ya. Nah, sekarang Bu, karena sudah mendengar sharing dari Bu Indri. Sekarang hatinya beda ya. Sekarang udah hitam lagi. Yes, Oke. Yes. Selamat malam ya, dan terima kasih banget udah sharing di Shine online. Mungkin jangan bosan-bosan kalau nanti kita juga akan undang Bu Indri di acara offline ya. Oke, thank you Bu Indri. Bye. Bye. Oke, sekian Shiners. Sampai jumpa Shiner di acara Shine berikutnya. Kami akan infokan acara-acara Shine yang menarik selanjutnya melalui WA Blast. Dan kalau misalnya mau lebih update lagi, Shiner bisa follow Instagram Shine di @shineministry.bdg. Jangan lupa ya di follow, ada tulisannya biar nggak salah, @shineministry.bdg. Nah, sebelum kami tutup acara pada malam ini,
Berkenan kiranya Ibu Jessica selaku istri dari Gembala Satelit GKPB Fajar Pengharapan untuk memberikan pesan-pesan buat para Shiners dari seluruh Indonesia dan sekaligus doa penutup buat kita semua. Saya persilahkan Bu Jessica. Wow, luar biasa sekali ya Shiners. Kita pasti diberkati sekali dengan tadi firman yang sudah dibawakan oleh Ibu Indri. Dan mengapa kita mengangkat tema menjaga hati? Ya, karena hati memiliki peranan penting dalam hidup kita. Seperti Tuhan juga mengingatkan di Amsal bahwa kita untuk selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Amin, Shiners semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, amat baik, dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah dibagikan Tuhan, meteraikan setiap firman yang tadi telah disampaikan Tuhan, agar melalui hati kami Tuhan terpancar aliran-aliran kasih, agar orang-orang di sekitar kami boleh memuliakan Tuhan dengan kehadiran kami, Tuhan. Berkati orang-orang yang telah membagikan firman ini, dan Ibu Indri, dan juga Ibu Wanhua yang telah menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati seluruh keluarganya, Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk Shine Ministry dan untuk gereja kami GKPB, Engkau yang menjadikan gereja dan Shine ini menjadi wadah untuk menjadi saluran berkat pertumbuhan rohani pada jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap kami para Shiner yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih, dan berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Shiner untuk kehadirannya. Ditunggu ya untuk pertemuan Shine yang akan datang 2 bulan lagi. God bless you all. Stay happy and healthy and see you. Bye.